Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Kalian bisa buka buku pendamping kalian pada halaman 41. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik mampu mendeskripsikan dan menemukan barisan geometri. Nah, melalui pembelajaran ini nanti diharapkan peserta didik mampu menentukan banyak bagian yang sama besar yang terbentuk dari kertas yang dilipat. Oke. Nah, apakah kalian semua pernah melihat kertas dengan bagian yang sama besar ketika dilipat? Pernah melipat? Oke. Nah, berapakah banyak bagian kertas yang terbentuk pada lipatan ketiga ya? Nah, sekarang kita praktekkan bersama ya. Ketika dilipat satu kali, ada berapa bagian sama besar? Nah, ketika dilipat dua kali, ada berapa? Oke, nah saat dilipat tiga kali, ada berapa? Oke, kita praktekkan bersama ya. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan banyak bagian yang sama besar yang terbentuk? Apa dihitung satu persatu? Nah, sementara dihitung satu persatu, Bu. Oke. Nah, sekarang kita mencoba ya. Ada satu kertas, kita lipat satu kali dulu. Ya. Kita lipat satu kali. Nah, dia akan ketika dilipat satu kali, maka akan ada dua bagian yang sama besar ya. Bagian sini dan bagian sini. Itu ketika dilipat satu kali. Nah, kalau dilipat dua kali, berarti ada berapa? Ada yang tahu? Oke, kita lihat di sini. Nah, ketika dua kali ada berapa banyak bagian yang sama besar yang terbentuk? Oke, betul, ada 4. Setelah saya lipat lagi, dia ada berapa? Ya, ada 8. Nah, kalau yang lipatan keempat, ada yang tahu berarti ada berapa? Tanpa mencoba, ya ada 16. Oke, betul. Dari sini, apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas dia membentuk barisan bilangan? 2, 4, 8, 16. Membentuk barisan bilangan enggak? Iya. Aturan apa yang ada pada barisan bilangan ini ya? 2 ke 4, 4 ke 8, dan ke 16. Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan ini? Kali 2, Bu. Oke, perkalian operasi hitungnya. Aturannya kali 2, operasi hitungnya adalah perkalian ya. Nah, kalau saya punya 2, 4, 8, nah berarti ini saya kalikan 2 ya. Nah, ada 16. Nah, berarti ini dikalikan 2 semua. Oke? Loh, kali 2 semua. Kita lihat. Kita amati rasio antara dua suku yang berdekatan. Apa tuh itu rasio? Nah, perbandingan ya. Nah, di sini selalu sama. 2, 2, 2. Oke, jadi suku kedua dibagi suku pertama ya. Suku keduanya 4, bagi suku pertamanya 2. Nah, diperoleh 2. Suku ketiga bagi suku kedua, dia juga diperoleh 2. Suku keempat dibagi suku ketiga, dia juga diperoleh 2. Ya, itu rasionya. Berarti rasionya gimana ini? Sama. Tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, jadi apakah rasio antara dua suku yang berurutan dia selalu sama? Iya, selalu sama. Oke. Nah, jadi dari sini, apa itu barisan geometri? Nah, ini tadi merupakan barisan geometri. Nah, dari yang sudah kalian ketemukan ini tadi, silahkan mendeskripsikan apa itu barisan geometri. Nah, berarti barisan yang seperti apa? Nah, jadi barisan geometri dia merupakan barisan yang rasio antara dua suku yang berurutan dia selalu tetap atau konstan. Nah, rasio pada barisan geometri sendiri bisa dicari dengan cara apa sih tadi? Suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, kalau suku ke N berarti dibagi dengan siapa? Suku sebelumnya N, Bu. Ya, berarti apa sebelumnya N? N-1. Nah, ini adalah cara untuk menentukan
rasio pada suatu barisan geometri. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada eksplorasi 2.4. Di sini adalah pembelahan bakteri. Kita simak bersama-sama. Nah, bakteri di sini dia dalam waktu 2 jam satu sel bakteri membelah menjadi 3. Ya, satu sel bakteri membelah jadi 3. Oke. Mari kita mencari jumlah bakteri setelah 20 jam jika jumlah awal bakterinya ada 2 sel. Ya, ada 2 sel ya. 2 sel, dia setiap satu sel itu membelah jadi 3, membelahnya setiap 2 jam. Padahal di situ ada 20 jam. Oke, kita sudah pahami narasinya. Nah, sekarang kita ke sini. Berarti kan mula-mula 2. Nah, 2 dulu ya. Setelah 2 masing-masing membelah diri menjadi 3. Berarti ada berapa? Iya, ada 6. Ada 6 masing-masing membelah lagi jadi 3. Berarti ada berapa? 18. Oke, betul. Ada 2, 6, dan 18. Nah, suku pertama pada permasalahan di atas adalah berapa ya? Oke, 2. Nah, setiap 2 jam dia membelah menjadi 3. Berarti rasionya berapa? Perbandingannya berapa? Suku kedua dibagi suku pertamanya berapa? Nah, betul, 3. Nah, kalau dalam 20 jam berarti dia terjadi pembelahan sebanyak berapa kali ya? Kalau tadi kan belahnya setiap berapa jam? 2 jam ya. Kalau 20 jam berarti dia belahnya berapa kali? Oke, belahnya 10 kali. Dari mana 10? 20 dibagi 2. Nah, jadi di sini N-nya adalah 10. Jadi saya punya suku pertamanya 2, suku keduanya 6 ya. Oke, dari mana 6? 2 kalikan 2. Nah, apa 2 kalikan 3? Ya, 2 kali 3. Sebanyak 1 kali ya. 2 kali 3. Kalau 18 berarti 2 kali 3 kali 3. Ada berapa 3-nya? Oh, ada 2. Berarti boleh ya saya tuliskan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau suku keempat berarti 2 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada berapa? Oh, ada 3. Nah, kalian amati di sini. Ketika suku kedua pangkatnya 1. Ketika suku ketiga pangkatnya 2, dan ketika suku keempat pangkatnya 3. Lah kalau suku ke-10 berarti pangkatnya berapa? Ya, 9. Dari mana 9? 10 kurangi 1. Oke, jadi pangkatnya ini dari N-nya dikurangi 1. Oke, jadi dari sini ketika pembelahan ke-10 saya punya rumus 2 kali 3 pangkat 10 dikurangi 1. Nah, suku ke N-nya adalah ini, suku 10-nya ya. Lalu 2 ini merupakan suku pertama, 3-nya tadi merupakan rasio. Nah, dan 10 min 1 ini adalah suku ke N min 1. Nah, dari sini berarti kita bisa dong menentukan rumus umum suku ke N pada suatu barisan geometri. Gimana caranya? UN sama dengan UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Nah, ini merupakan rumus umum suku ke N pada barisan geometri. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kita setelah ini ke contoh lah. Di sini UN suku ke N, N-nya nomor suku, A-nya suku pertama, dan R-nya rasio. Nah, kita lanjut ke contoh yang pertama. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku keempatnya adalah 108. Tentukan rasio pada barisan tersebut. Nah, dari sini kita terjemahkan ke bahasa matematik dulu. Suku pertama berarti disimbolkan apa? Nah, yang diketahui berarti A-nya adalah 4. Nah, suku keempatnya 108. Oh, berarti U4-nya ada 108.
Dan ini E-nya merupakan 4. E-nya 4. Oke, yang ditanyakan adalah R rasio. Oke, jadi kita mau nyari rasio. Nah, dari mana kita dapatkan rasio? Ya dari yang diketahui. Apakah A? Apakah melalui U4? Nah, melalui siapa? Ya, melalui U4. Nah, U4 sendiri nanti bisa kita jabarkan jadi A R pangkat 4 min 1 ya. Nah, rumus suku ke N-nya kan ini, UN sama dengan A R pangkat N min 1. Kalau U4 berarti A-nya 4 kali R pangkat 4 dikurangi 1. Nah, U4-nya berapa tadi? Oh, 108 sama dengan 4 kali R pangkat 3. Nah, 4-nya saya pindah ke ruas kiri karena R-nya harus sendiri. Kita kan mau nyari R, berarti R-nya harus sendiri. R pangkat 3 sama dengan 108 dibagi 4. Berarti R-nya pangkat 3 berapa? Ya, 27. Berarti R-nya berapa? Ya, R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Atau 27 ini tak jadikan bilangan 3 pangkat 3. Nah, maka diperoleh R-nya adalah 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, R-nya 3. Lanjut ke contoh yang kedua. Seutas tali dia dibagi menjadi 5 bagian ukuran sama panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 dan tali yang paling panjang adalah 81, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Nah, dari sini berarti yang diketahui adalah A-nya ya, A-nya 16, tali yang paling panjang. Nah, ini U5. Kenapa U5? Karena tadi kan dipotong menjadi 5 bagian sama panjang ya. Jadi terpanjangnya di situ adalah suku ke-5, 81. Dan yang ditanyakan adalah panjang tali pada potongan ketiga. Berarti apa yang ditanyakan? Oke, U3-nya. Nah, dari sini kita kan mau nyari U3. Nah, nyari U3 lewat siapa? Tadi ya hampir sama kayak contoh pertama, kita akan menguraikan U5. Oke, kita mau nyari rasio dulu ya. UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, kita tadi udah punya U5 sama dengan A-nya 16 ya tadi. 16 kali R pangkat 5 dikurangi 1. Berarti U5-nya tadi 81 sama dengan 16 kali R pangkat 4. Berarti R pangkat 4 berapa? Ya, 81 dibagi 16. Bisa nggak 81 dibagi 16? Oh, hasilnya pecahan Bu, koma-komaan. Nah, hasilnya koma-komaan. Ya sudah, ini kita akar pangkatkan aja ya. Jadi R adalah akar pangkat 4 ya dari ini 81 per 16, atau semuanya jadikan bilangan berpangkat 4 ya. 81 3 pangkat 4 ya. 2 16 di sini 2 pangkat 4. Nah, dari sini kan sudah terlihat di sini ada R pangkat 4 sama dengan ini. Nah, jadi R-nya kita anggaplah kita coret 4-4-nya, jadi R-nya adalah 3/2. Nah, setelah kita udah punya A, udah punya R, nah tadi ditanyakan apa tuh? Panjang tali pada ketiga, potongan ketiga ya. Jadi U3 sama dengan, nah saya tulis dulu rumus umumnya. U3 berarti saya masukkan A-nya 16, rasionya 3/2 pangkat 3 kurangi 1. Berarti 16 kalikan ini, berarti ada 16 kali 9/4. Dia ketemu 36. Nah, jadi panjang tali pada potongan ketiga adalah 36. Oke, sampai sini jelas ya, dan mudah sekali materinya hari ini. Oke. Nah, silahkan kalian bisa mencoba di buku kalian masing-masing. Ada latihan 2.2 pada halaman 45 ya, buku paket, bisa dibuka dan didiskusikan bersama.
Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita diberi kemudahan dalam memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.